lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat meja di kantor Madrasah Aliyah. Sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat membuat video-video seperti ini. Satu like dari teman sangat berarti untuk saya. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menghaluskan kayu dengan penghalus kayu. Untuk mengurangi durasi video ini, setelah saya melakukan penghalusan pada papan, selanjutnya saya memilih paku 5 untuk menghilangkan bagian kepalanya. Tujuan daripada ini untuk menyatukan papan, ya seperti ini. Jadi paku ini akan kita tancapkan kedua sisi daripada papan ini agar papan ini dapat menjadi satu. Papan ini panjangnya 150 cm dikali 3 dan setiap papan ini, setiap selah papan akan kita tambahkan 4 paku yang kita hilangkan kepalanya. Jadi cara menghilangkan kepala paku dengan cara seperti ini. Sebenarnya ada alternatif lain untuk menghilangkan paku seperti ini, akan tetapi saya lupa membawa gulindra tangan yang berada di rumah. Oleh karena itu saya menggunakan kunci tang untuk memotong kepala paku 5 ini. Step selanjutnya yaitu dengan cara melubangi titik-titik yang kita sudah tandai. Setelah kita melubangi titik-titik yang sudah ditandai, setiap titiknya ini, setiap selah papannya ini ada 4 titik yang harus kita lubangi. Setelah kita sudah melubangi 4 titik ini, kita langsung saja memasangkan paku pada papan ini untuk menyatukan kedua papan ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita langsung saja memberikan lem atau perkat. Lem ini kami beli di toko-toko bangunan terdekat yang biasa disebut dengan lem fox, khusus dengan kayu. Setelah mengolesi lem pada kayu ini, kita langsung saja menyatukan kayu ini dengan cara dipukul perlahan seperti ini. Jangan lupa memberikan pelapis pada kayu yang kita pukul agar tidak melukai kayu yang kita pukul ini. Setelah dirasa cukup, kita melakukan hal yang sama pada kayu ketiga. Jadi ada 3 kayu ini atau papan ini yang akan kita perlakukan sama dengan papan sebelumnya. Tahapan inilah yang dapat menyatukan ketiga papan. Setelah keempat paku ini terpasang, kita akan memberikan tanda kepada kayu yang sebelumnya kita sudah gabungkan untuk menggabungkan kayu ketiga ini dengan cara seperti ini. Ya. Kita memberikan lem fox agar kayu ketiga atau papan ketiga yang kita pasang ini dapat melekat dengan sempurna. Setelah menyatukan ketiga papan ini, kita menunggu beberapa saat untuk mengeringkan lemnya dan memberikan posisi yang tepat pada lemnya. Langkah yang saya buat ini untuk menutupi celah pada papan yang telah kita satukan tadi dengan cara memberikan lem fox seperti ini. Untuk memberikan hasil yang maksimal, kita akan lanjutkan nanti. Sesuai daripada pesanan kepala Madrasah Aliyah, dia menginginkan tinggi daripada meja ini yaitu 50 cm. Maka dari itu saya memotong kayu 200 cm untuk saya haluskan terlebih dahulu. Sebelum nantinya kayu yang 200 cm ini akan saya bagi menjadi 4, yang nantinya akan menjadi kaki daripada meja yang kita buat ini. Jadi cara menghaluskan kayu itu dengan cara menggosokkan mesin ini ke permukaan kayu yang akan kita haluskan. Setelah kayunya halus, seperti yang saya bilang tadi, kayu ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi 200 cm dibagi 50 cm menjadi 4 bagian. Inilah yang akan menjadi kaki-kaki daripada meja yang akan kita buat nantinya. Setelah membuat kakinya, kita membuat kayu penyangga untuk menopang papan yang telah kita gabungkan tadi. Maka sebelum kita menggabungkan, kita membuat kaki meja menjadi seperti ini. Tujuan daripada ini untuk memperkuat kaki meja yang akan kita buat nantinya.
Untuk memperkuat kaki meja, kita membuat kayu yang seperti ini dan mengurangi 5 cm di bagian ujung kayu ini. Tujuannya yaitu menggabungkan kaki-kaki meja dengan kaki yang lainnya. Ya, langkah ini adalah proses mengurangi ujung kayu yang akan menyatukan kaki meja. Mengurangi ujung kayu ini dengan pahat. Ya, seperti ini ya, teman-teman, jika teman-teman ingin membuat meja. Setelah mengurangi ujung kayu, kita langsung saja mengukur berapa jarak antara kaki meja yang satu dengan kaki meja yang dua, karena ini akan kita buatkan pembatas di bagian bawahnya untuk menopang kaki yang lain atau untuk memperkuat kaki meja yang akan kita buat nantinya. Setelah itu selesai, kita langsung menyatukan mereka dengan skrup dan bor. Tujuan dari ini untuk memperkuat kaki-kaki meja yang akan kita buat nantinya. Setelah kaki satu dengan kaki kedua telah dipasangkan skrup, maka selanjutnya kita perlakukan sama di kaki ketiga dan kaki keempat. Ya, kita sebut saja kaki 1, 2, 3, dan 4 untuk lebih mudah penyebutannya. Setelah bagian atas selesai, kita langsung lanjutkan di bagian bawah dengan cara yang sama. Jadi cara yang ini adalah cara yang paling sempurna untuk menyatukan mereka, yaitu menggunakan skrup. Setelah menyatukan bahan-bahannya dengan menggunakan skrup dan bahan-bahan lainnya, langkah selanjutnya menyatukan antara satu dengan yang lain, karena menyatukan cintamu dan cintanya itu adalah hal yang mustahil dilakukan oleh orang biasa seperti saya. Maka dari itu, sebelum menyatukan kalian dengan pasangan kalian, kita menyatukan terlebih dahulu meja ini. Karena menyatukan meja ini sama saja dengan melembalikan telapak tangan. Berbeda halnya menyatukan cintamu dengan cintanya yang sangat sulit, diibaratkan bumi dan langit yang tidak akan pernah menjadi satu. Stop bahas percintaan, karena kita sedang membangun meja, bukan membangun rumah tangga. Karena membangun rumah tangga butuh modal, uang, dan lain-lainnya. Maka dari itu, untuk mencari modal, kita bekerja sampai banting tulang untuk mendapatkan uang demi bisa melamar dirimu yang meminta untuk dilamar. Siap. Karena pada dasarnya lelaki sejati itu menikahi, bukan memacari. Jika ada laki-laki yang memacari dirimu, maka dia hanya memanfaatkan keindahan tubuhmu. Ingat itu, wahai wanita. Dan untuk wanita, jika ada laki-laki yang serius kepadamu, maka kamu tidak perlu mempermainkan dia dengan perasaan atau kata-katamu yang manis. Karena dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf sudah menjelaskan sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya kepada ustadz-ustadz yang lebih paham tentang percintaan. Lanjut. Untuk itu kita memberikan beberapa skrup pada mejanya agar meja ini menjadi kuat dan kokoh. Langkah selanjutnya kita mencampurkan serbuk kayu dengan lem fox. Tujuan daripada ini untuk menutupi celah-celah pada papan dan lubang papan yang sebelumnya memang sudah dimakan rayap. Langkah ini untuk menutupi lubang-lubang yang ada pada mejanya itu sendiri. Karena jika kita tidak melakukan hal demikian, maka tahap pengecetan nantinya tidak akan maksimal atau meja ini tidak akan terlihat sempurna. Karena pada dasarnya manusia hanya bisa menyempurnakan ciptaannya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunggu kurang lebih dari 24 jam, langkah selanjutnya yaitu langkah finishing atau menghaluskan sisa-sisa lem dan sisa-sisa serbuk kayu yang tidak merata. Langkah ini untuk menghaluskan mejanya agar pada saat pengecatan nanti dapat terlihat mengkilat. Karena jika kita tidak melakukan hal ini,
Pengecetan tidak akan berjalan dengan sempurna. Sama halnya jika kamu mencat dia yang abu-abu kunjung membiru. Dan ketika sudah biru, maka tidak akan dibalas karena cintanya bukan untuk dirimu. Maka dari itu kita fokus saja pembuatan daripada meja itu. Setelah kita melakukan pengamplasan menggunakan mesin gerinda, kita melakukan pengamplasan secara manual. Tujuan daripada ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Hasil yang maksimal membutuhkan usaha yang maksimal. Maka dari itu kita harus bersabar saat melakukan pengerjaan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu tahap pengecetan. Tahapan inilah yang menjadi tahapan terakhir daripada pembuatan meja ini. Jadi kita mencampurkan cat dengan pertalite karena kita tidak membeli pencampur khusus cat. Maka dari itu kita menggunakan alternatif lain menggunakan bensin atau pertalite. Selanjutnya kita mengolesi kuas yang telah dicelupkan di cat. Jadi kita mengoleskan kuas ini dengan cara seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus mengoleskan kuas ini dengan cara yang merata. Tak lupa juga kita mengecat bagian kaki-kakinya dengan cara merata. Oleh karena itu, ketelitian, kesabaran harus ada pada diri kita saat mengerjakan sesuatu. Karena pada dasarnya jika kita tidak sabar, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Singkat cerita, meja pun telah jadi dan tampilannya seperti ini. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait meja yang telah saya buat ini? Silahkan komen di kolom komentar. Cukup sekian, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like dan subscribe untuk membuat saya lebih semangat membuat video-video seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah.